Si sahabat, selamat malam Mas Tony. Selamat malam Mas Andi. Ora. Waduh, terima Ora. kasih. Pada akhirnya Mas Tony berkenan hadir di acara Bincang Inspirasi Sahabat yang keenam di malam hari ini. Baik, teman-teman, Pak Tony, acara BIS ini selalu kita adakan setiap hari Rabu. Saya setiap hari Rabu jam 19 ya, maksud saya selalu mengajak para sahabat-sahabat saya untuk berbincang bersama-sama, dan sangat luar biasa teman-teman di live IG. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mas Tony Sarjono. Ya, beliau ini adalah seorang trainer senior, ya, director dari Tony Sarjono Associate ya Pak ya. Oke, dan professional development consultant. Luar biasa kita bisa berbincang Pak Tony pada malam hari ini. Mas Tony, malam hari ini kita secara khusus teman-teman, malam hari ini kita akan berbincang bersama-sama bagaimana bisa survive kemudian dan memiliki survival skill di era dengan seni untuk bisa bertahan di corporate ya. Itu yang akan menjadi tema besar kita. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sana teman-teman, Pak Tony, aktivitasnya apa nih selama masa pandemi ini? Coach Andi, kita sepakat saya saling manggil Mas ya, Mas Andi, Mas Tony ya. Karena Teman-teman. ini, karena bagi saya, Mas Tony ini juga bapak saya, mas saya, gitu ya, partner saya, jadi lengkap deh. Kalau saya melihat Mas Tony itu lengkap, figurnya itu lengkap, sehingga kadang-kadang terbolak-balik nih mau mandangnya atau manggilnya dengan siapa. Oke, baik. Mas Andi, kita perlu mengucapkan selamat datang ke Mas Hengki. Selamat malam. Dan Ya. Bu Anita Halim ya. Itu istri saya di sebelah. Setia. Itu, Iya, setia. Iya. Nah, Mas Andi kan nanya tadi, apa aktivitas saya selama 4 bulan ya? Maret, Ya. April, Mei, Juni, Juli. Nah, Betul. kebetulan nih Mas Andi, saya kan orangnya introvert. Saya atau tidak? Maka Iya. bagi introvert, lockdown itu hore, menyenangkan karena kami sedang di rumah membaca. Oh, iya. Kami nggak senang ke mall jalan-jalan. Iya. Oke. Iya. Nah, kebetulan nih Mas Andi, bulan Maret kan ada pelatihan dari Komisi Pendidikan di Pusat Pastoral Samadi. Undangan Ya. Bro Agung dan Romo Heri untuk membentuk trainer buat semua paroki. Saya ikut. Iya. Bulan Maret 3 hari, udah gitu permainannya banyak bersentuhan tangan lagi. Saya ngeri gitu ya. Iya. Kemudian pulangnya saya mulai karantina diri 2 minggu. Kan saya nggak tahu nih saya bawa apa gitu. Tapi sebelum saya karantina diri, saya pikir, oh supaya nggak stres kayaknya perlu retret. Maka saya menghubungi Pak Widodo Prayitno yang dulu mantan direktur rumah retret Civita. Dan beliau expert, beliau usul, Mas Tony ikut retret personal guided retreat 8 hari. Kenapa Romo? Puncaknya pas Paskah. Waduh, pas. Jadi 8 hari sebelum Paskah saya retret. Per hari meditasi 3 kali, malam coaching, puncaknya Paskah. Waduh, saya lega. Walaupun kita nggak boleh ke misa ya, Mas Andi, ingat kan? Oh iya, betul. Nggak boleh misa kan? Oke. Iya. Setelah retret saya segar. Tapi bagaimana nih, saya buka lemari es kok kosong. Apa perlu beli Indomie? Saya pikir, Tony, kok yang dipikirin makanan terus? Coba pikir yang lain. Iya. Oh, kan saya pengajar. Bagaimana kalau saya mengubah pola pandang,
saya melihat ini bukan lockdown tapi sabbatical. Apa itu sabbatical? Cuti. Ya. Supaya saya bisa studi. Maka saya senang 4 bulan ini bisa buat modul baru, banyak ikut webinar, jaga kesehatan. Nah, pandemi ini Mas Andi berat badan naik atau turun? Ayo. Waduh, naik ini. Sudah tidak bisa terkontrol ini. Saya turun 3 kilo. Wow. Kok bisa? Iya. Mungkin karena tiap pagi bisa olahraga 1 jam jalan kaki. Iya. Plus latihan meditasi. Wow, luar biasa. Jadi, olahraga meditasi membantu menurunkan berat badan. Iya. Tapi juga mungkin Mas Andi, kalau seminar kan dulu di hotel, makan 3 kali di hotel ya. Plus coffee break pagi dan sore. Plus malam terus terang nih, pesen pizza sambil nonton film. Sekarang nggak ada pizza, nggak ada itu. Berat badan turun. Iya. Sasaran saya, Mas Andi, jangan ngemil. Betul. Kecuali kue-kue Ibu Anita Halim yang enak, nah itu lain lagi. Wah, iya. Baik, luar biasa Pak Tony, Mas Tony ya. Jadi di masa-masa pandemi ini justru ada banyak aktivitas yang sangat bermanfaat. Bahkan tadi justru lebih banyak waktu untuk membaca, membuat modul, dan bahkan Mas Tony melihat ini sebagai tahun atau masa sabatikal, ya itu sangat luar biasa sekali. Saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bisa bergabung. Nanti dalam acara ini, nanti Anda bisa bertanya secara langsung pada Mas Tony tentang banyak hal yang nanti akan kita sharingkan. Tapi Mas Tony, sebelum nanti saya lanjutkan ke hal yang lain, saya boleh minta izin untuk posisi kameranya agak lebih supaya tidak hanya sekedar muka saja. Nah, yes. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, rekan-rekan BIS, sahabat inspirasi, malam hari ini itu saya kedatangan tamu Mas Tony ini, dan kita akan banyak sekali menggali tentang pengalaman. Mas Tony, saya ingin menggali pengalaman yang luar biasa ya. Kalau kita lihat, saya baca di situ pernah menjadi director untuk business development, business dynamic, management training consultant, kemudian pernah di Bali dan sebagainya. Dan luar biasanya Mas Tony pernah 10 tahun ya berada di salah satu corporate, yaitu di Jakarta Hilton, dan itu karir itu dimulai dari bawah. Nanti saya ingin tahu bagaimana ini ceritanya ya, mulai dari waiter, kemudian dari banquet sales representative, front office assistant, kemudian manager yang staraf dengan duty manager, dan sampai akhirnya ke asisten training manager. Wah, luar biasa ini ya. Dari mulai dari bawah sampai akhirnya, bahkan sekarang ini Mas Tony memiliki sebuah lembaga sendiri untuk konsultasi. Nah, Mas Tony, sebelum masuk ke sana, saya ingin dengar nih, bagaimana sih kehidupan dalam keluarga pada waktu itu? Bagaimana orang tua mendidik Mas Tony, dengan prinsip-prinsip yang seperti apa, sampai akhirnya Mas Tony memiliki sebuah karakter yang, kalau saya melihat ya, yang sungguh-sungguh tangguh, sungguh-sungguh punya daya banting yang sangat kuat sekali, dan itu terbukti dalam pelayanan Mas Tony. Boleh diceritakan Mas Tony? Terima kasih Mas Andi. Selamat datang untuk Marbun Monang, Bro Ibra, dan teman-teman yang lain. Bro Andi, kebetulan almarhum orang tua kan mantan diplomat. Kami pernah ditugaskan pertama di Rio de Janeiro, Brazil, kedua Addis Ababa, Ethiopia, ketiga Dhaka, Bangladesh, saya ikut, dan terakhir Bapak Ibu ke Caracas, Venezuela, saya tidak ikut. Nah, pengalaman menjadi anak diplomat membentuk
karakter. Pertama, orang tua menekankan kita mewakili bangsa Indonesia maka harus ramah. Bawalah citra negara. Itu satu. Kedua, karena saya disekolahkan di asrama di India, maka saya belajar disiplin. Bangun jam 5. Wow, Studi, luar biasa. kebaktian, sampai malam jam 9 harus tidur, mati lampu. Hmm. Sampai sekarang. Itu satu. Kedua, hospitality itu sangat kuat, sehingga orang tua mengatakan, Ton, kamu sudah selesai SMA. Bagaimana kalau kita kirim sekolah ke luar negeri? Kemana, Pak? Ke Bournemouth, ke Inggris. Belajar apa? Manajemen perhotelan di bidang food and beverage. Apa itu, Pak? Belajar jadi chef. Maksudnya, nanti kalau kamu lulus, pakai seragam putih, pakai topi putih, tugasnya icip-icip makanan di hotel. Saya pikir, wah seru juga ya. Tinggal icip-icip. Nggak taunya harus belajar daging, ayam, sayur, dan melakukan yang Bu Anita lakukan, buat kue, walah nggak terpikirkan bagi saya. Iya. Untungnya di Inggris saya bisa kuliah sambil kerja. Nah, Mas Andi tahu dong, mahasiswa kan dompet terbatas, tapi saya nggak takut. Malam pulang kuliah saya ke hotel, jadi pelayan, dapat makan dan dibayar uang saku. Sehingga tiket pulang bisa saya bayar sendiri plus beli oleh-oleh. Nah, yang menarik satu nih anak diplomat, kami harus membawa citra negara plus tiap 17 Agustus kan harus nari di TV lokal, plus malam ada resepsi di kedutaan untuk tamu-tamu asing. Nah, kita membawa budaya Indonesia, masakan Indonesia, dan juga keluar klepon. Nah, ada klepon. Waduh. Klepon kita terkenal loh di luar negeri. Oh iya, luar biasa. Iya. Maka kalau Mas Andi lihat, orang sering tanya, Pak Tony kenapa kalau ada seminar, coffee break selalu melayani? Karena jiwa saya pelayan dan saya sekolah juga dilatih melayani. Kan sayang ya ilmunya. Iya. Nah itu dari saya, karakter yang membentuk diri saya. Iya, itu dulu, artinya Mas Andi. Iya. Artinya ternyata sebuah karakter yang saat ini Pak Tony miliki itu tidak pernah bisa lepas dari didikan dari orang tua sejak awal, bahkan kemudian sekolah sampai akhirnya mempengaruhi kehidupan Pak Tony yang selanjutnya ya dalam bekerja dan sebagainya. Berapa tahun Mas Tony waktu itu di Inggris? Oh, orang tua kan dinas 4 tahun. Jadi saya 2 tahun SMA di India, 2 tahun kuliah di Inggris, terus ikut pulang supaya nggak ditinggal di luar negeri. 2 tahun. Itu politeknik jadi kuliah sambil bekerja, Mas Andi. Oke. Dan setelah itu baru kemudian kembali ke Indonesia. Nah, keluarga kembali ke Indonesia, saya ikut, ya. Kan pesawat terbangnya dapat dari negara, pasportnya masih paspor Indonesia, maka saya ikut kembali ke Indonesia. Dan lalu mulai karir saya pada usia 22 tahun. Oke, baik. Jadi dan itu kalau saya lihat dari biografi Mas Tony, kemudian Mas Tony baru masuk di Jakarta Hilton ya, jadi langsung di sana. Oke, nah ini sebuah kisah menarik ini. Bagaimana Mas Tony awal mula sampai akhirnya Mas Tony mengawali karir nih di Jakarta Hilton, mulai dari bawah, dari waiter sampai akhirnya menjadi asisten manajer. Prosesnya itu bagaimana? Bahkan sampai 10 tahun nih berada di Jakarta Hilton. Boleh diseringkan, Mas Tony? Waktu itu saya hanya berbekal ijazah dan pengalaman kerja di sebuah hotel kecil di Inggris. Saya melamar ke Hilton. Kan Mas Andri tahu, sekarang namanya The Sultan. Dulu The Hilton itu hotel di depan Jalan Sudirman Tamrin,
Jembatan Semanggi kan? Ya. Nah, kalau dari barat ada tulisannya Hilton kan? Betul, Waktu betul. itu huruf L-nya itu neonnya mati. Jadi dari Komdak kalau kita baca Highton. Oh, ini isyarat, ini hotel saya pasti keterima. Karena tulisannya Highton, L-nya itu pas hilang lampunya. Oke, iya. Kemudian saya bawa CV, mereka hanya melihat kemampuan bahasa Inggris, ditawarin. Kamu mau apa? Saya mau di dapur. Maaf, tidak ada lowongan. Mau nggak di restoran? Boleh. Nah, restoran macam apa ini, Mas Andi? Fine dining room. Apa itu? Kalau Mas Andi sama Bu Anita pernah makan di hotel, piringnya susun 3. Sebelah kanan ada sendok garpu 3, sebelah kiri pisau 3, di depan sendok garpu 2, lalu 3 gelas. Nah, kalau mau makan mulai dari yang mana nih, Mas Andi? Bingung kan? Bingung, betul. Betul. Saya kasih tips table manner ya. Nggak usah bingung. Pertama, selalu mulai dari luar. Ambil sendok garpu dari luar ke dalam, pasti betul. Ya. Lalu ada 3 gelas, 1 untuk aqua, 1 untuk anggur merah, 1 anggur putih. Ya. Aqua bisa setiap saat, anggur putih itu untuk ikan, daging putih, anggur merah itu untuk sapi, daging merah. Atau kalau bingung, lihat kiri, lihat kanan, Mas Andi. Kalau saya langsung aja deh. Langsung aja. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan? Waduh, gaji saya waktu itu kalau nggak salah, saya lupa, tapi 1 porsi makanan itu 1 bulan gaji saya. Sehingga 4 orang makan itu 4 bulan gaji. Saya bilang, ya ampun, ini bos-bos pejabat duta besar makannya 1 bulan gaji. Aduh, tapi kan rezekinya beda ya Mas Andi. Iya, iya. Maka waktu itu saya punya impian. Suatu saat saya harus jadi manajer. Saya pengen punya jas biru, dasi biru, duduk, makan, entertain, dan tinggal tanda tangan. Saya pikir-pikir, mungkin 10 tahun ya. Kenapa lama? Ya karena jenjang karirnya lama. Oke. Tapi belum 10 tahun, baru 3 bulan saya dipanggil manajemen. Pak Tony, kita mau angkat Anda jadi banquet sales representative. Karena Anda Inggrisnya bagus, menguasai menu, ramah, pandai menjual. Waduh, saya langsung naik jadi supervisor. Hore! Selama berapa tahun tadi, Pak Tony? Baru 3 bulan. 3 bulan pelayan. Lulus masa percobaan, langsung dipromosikan, suruh pakai jas, jualan. Iya. Nah, tentu saya demikian karena target saya tidak mau terlalu lama di restoran, kan nggak pernah lihat matahari. Pagi masuk, siang masuk, pulang jam 12 malam. Waduh, saya nggak pernah lihat matahari nih, nggak sehat ini. Maka saya mau segera pindah. Betul, saya tawarkan banquet sales representatif, jualan dinner, wedding, function. Maka Mas Andi kalau ada organisasi sering lihat saya agak ngatur sedikit, ya maklum lah karena saya tukang ngatur sebelumnya. Iya, betul. Iya. Oke. Pertanyaan saya, apa yang saya lakukan selama 2 tahun? Iya. Kan harus jualan ke duta besar, menteri, duta besar, jenderal-jenderal, orang asing. Kami ada fasilitas. Tapi kan karyawan lebih tua, lebih pengalaman. Waduh, saya jadikan semua guru saya. Saya belajar dari satpam, tukang sapu, tukang pel, tukang masak. Mereka jadi guru dan semua sayang karena saya anggap sebagai mitra kerja. Sehingga Mas Andi kalau ada dubes jenderal telepon jam 3. Saya mau bikin jamuan jam 7, menunya ini. Siap. Saya lari ke bawah, saya ke chef minta tolong disiapkan. Bisa? Bisa. Chefnya kemarin merayakan ulang tahun ke-70.
Kemudian Oh, zaman itu kan nggak ada komputer, harus diketik ya, di IBM, terus di stensil ya, event ordernya. Nah, kita baru selesai ngetik, baru stensil, jadi tugasnya belum dibagikan, tapi semua karyawan sudah kerja. Parkir udah beres, meja udah beres, kursi udah beres, bunga udah beres, makanan udah siap. Loh, kok bisa? ya, Pak, kita nggak nunggu instruksi tertulis. Kalau Pak Tony bilang, laksanakan, laksanakan. Waduh, keberhasilan saya itu karena dukungan begitu banyak teman di Hilton. Saya berterima ya, kasih kepada semua yang senior. ya, Hmm. ya. Eh, itu bagaimana Mas Tony kok bisa terjadi mereka sampai akhirnya mendukung sangat luar biasa itu? Nah, ketika saya tidak jualan, saya mendatangi satu persatu. Saya tanya, Pak, ini parkir bagaimana? Tamu-tamu VIP bagaimana? Saya ke resepsionis, tamu-tamu kebiasaannya bagaimana, kita jemput atau gimana? Terus saya ke Ya, bawah, saya tanya kebiasaan tamu bagaimana? Meja, kursi, minuman, masakan. Kan membernya dari Hilton itu 3.000 plus ya, tamu-tamu luar. Jadi itu kita anggap sebagai keluarga, kita harus tahu persis kesukaannya. Jenderal ini, dubes ini, menteri ini kesukaannya kita harus tahu persis. Oh, oke. Saya belajar dari mereka yang lebih tua, saya anggap sebagai ya. orang tua saya. Oke, artinya bisa menjadi lancar justru karena pendekatan dari Mas Tony menganggap mereka sebagai guru, kemudian itu tercipta sebuah hubungan yang akrab sehingga ketika Mas Tony menginginkan sesuatu lalu mereka juga secara mudah dan rela untuk bisa melakukan. Ya, Betul, mereka jauh lebih tua usianya. Saya baru lulus kemarin kan masih usia 22 tahun. iya, iya. Oke. Baik. Setelah itu jenjangnya, Mas Tony. Nah, sayangnya saya tidak diberi tantangan. Hanya diberi kepercayaan, tapi tidak ada goal, target, nggak ada laporan, saya nggak ikut training, saya diberi kepercayaan penuh. Saya lakukan, saya kerja jam 9 pagi sampai 9 malam, tapi lama-lama kan jenuh ya orang. Ya, Kebetulan ada kesempatan, saya jalan-jalan ke Semarang, saya main ke Giri Sonto, dan saya jatuh cinta dengan iklim Giri Sonto, maka saya Iya. mundurkan diri, studi spiritualitas Ignatian. Nah, Iya. kenapa saya keluar? Ya, begini, dalam perusahaan, Mas Andi, kalau pekerjaan kita lancar, kita nggak diperhatikan manajemen. Kalau mau diperhatikan, kita harus sungguh-sungguh luar biasa atau buruk sekali ya. Ya, Kalau kita biasa-biasa, dianggap tidak masalah gitu. Oh ya sudah, saya mundur. Tetapi saya terkesan karena GM-nya datang ke kantor, Mr. Tony, thank you very much. Dia kasih saya full pen, Parker. Oh, rupanya manajemen sebenarnya perhatian. Hanya memang mungkin saya harus coba yang lain. Tapi teman-teman heboh, kenapa? Nggak mungkin Tony ke Giri Sonto, dia biang disco. Waduh. Jadi 2 tahun tanpa disco, Mas Andi. Iya. Baik. Oh, artinya setelah dari Hilton itu kemudian 2 tahun di Giri Sonta, ya. Saya kembali lagi, kan saya mundur. Ya. Saya bawa CV kemana ya? Oh, saya coba lagi. Saya ingat, saya hari Jumat datang ke kantor personalia di pintu masuk. Datang Pak Sulaiman, HRD-nya. Ton, apa kabar? Baik Pak. Ngapain lu di sini? Mau ngelamar? Sini CV-nya. Duduk. Dia bawa CV saya, kan hanya ada surat dari pater pimpinan Giri Sonto plus pengalaman kerja. Dia kembali. Ton, kapan bisa mulai? Senin mulai. Hah? Tanpa wawancara, Senin mulai, jabatan lebih tinggi, gaji naik menjadi asisten manajer di tempat yang sama ya, di Hotel Hilton. Kalau Mas Andi pernah ke hotel, kan ada manajer yang di lobi duduk tuh, duduk manis, terima komplain, ada kebakaran, ada tamu kecelakaan dia. Nah itu
tugas saya. Tapi saya boleh jadi manajemen trainee 3 bulan. Artinya saya dibayar keliling semua departemen. Housekeeping, marketing, accounting. Saya belajar harus tahu luar dalamnya hotel. Saya bilang, waduh ini mahal sekali kalau saya kuliah. Iya. Maka target saya belajar SOP. Waktu itu belum ada komputer kan, belum ada HP. Maka saya baca manual, saya baca surat keluar masuk, saya wawancara, sampai sekali lagi tukang sapu, tukang kebun, security, accounting, saya ikut sales call, saya tahu luar dalam, plus saya catat semua password. Kalau komputer mati, bagaimana saya catat. Nah, setelah 3 bulan dipanggil, Ton, bagus. Kenapa? Aku buat laporan. Oh, padahal aku nggak diminta. Nah, Mas Andi, kalau manajemen kirim kita satu proyek, buatlah laporan pertanggungjawaban plus analisa rekomendasi. Itu diterima manajemen. Karena sebelumnya nggak ada laporan gitu. Itu menjadi bahan untuk skripsi saya. Kemudian akhirnya saya pakai jas biru, dasi biru, berdiri di lobi, terima tamu. Jadi tugas saya kalau ada tamu VIP datang, saya siapkan kamarnya, handling komplain. Nampaknya menyenangkan kan? Makan di restoran. Tapi saya deg-degan. Kalau Sabtu Minggu, lampu mati. Oke, genset bisa nyalain kan? Komputer gimana? Aduh, aku harus lari ke IT, buka password, dan nyalain komputer. Jangan sampai meledak. Jadi saya deg-degan. Semoga nggak ada tamu tenggelam. Semoga nggak ada kecelakaan. Nah, kalau saya boleh cerita nih, Mas Andi. Dari sekian banyak komplain, ada satu yang berkesan. Boleh kan? Boleh, silakan. Tiba-tiba ada tamu marah. Mr. Tony, saya marah. Kenapa? Mobil saya hilang, supir saya hilang. Loh, kok bisa? Rupanya tamunya pesen mobil ke Bluebird. Sambil menunggu, ada tamu lain di depan yang juga pesen mobil, pakai mobil dia dan supirnya dan kabur. Kita nggak tahu kemana kan? Mobilnya hilang, drivernya hilang, kita nggak tahu. Waduh, tamunya marah-marah. Ini tanggung jawab Hilton. Aduh, kok saya? Tenang, Ton. Saya ke Bluebird. Kamar berapa? 317. Saya ke kamarnya. Oh, ada undangan dari Kedutaan Amerika. Berarti tamu yang tadi resepsi di Kedutaan Amerika. Maka saya telepon security, cari supirnya, minta kembali dan kirim supir yang lain. Aduh, akhirnya supirnya kembali, kita tukar. Tamunya senang. Dan sejak itu kalau check-in, mana Tony? Yuk kita ngebir dulu. Oke, baik. Jadi kita harus kreatif nih, Mas Andi. Betul. Jadi itu artinya prestasi Mas Tony di Hilton sampai asisten manajer ya itu ya. Dari jenjang waktu sampai 10 tahun itu. Betul. Nah, belum. Baru 4 tahun kan? Oh, baru 2 tahun di Bangket, 2 tahun, masih ada 6 tahun. Iya. Maka yang terakhir ini, saya bertanya, Ton, kan kamu udah dapet jas, dapat dasi, dapat fasilitas, duduk manis. Berapa lama kamu mau berdiri di lobi? Saya pikir, waduh nggak bisa lama-lama nih. Maksimum 2 tahun, kan capek ya Mas Andi berdiri di lobi 2 tahun. Iya. Luar biasa. Lalu bagaimana? Kan saya bersaing dengan 1.500 orang. Saya harus biasa tampil beda. Caranya, saya kan kerja jam 3 sampai jam 11 malam. Jam 3. Siang. Jam 3 sore. Siang. Ya, karena pagi itu yang wanita, jam 7. Jam 3 pulang, saya masuk berdua. Saya pulang jam 11. Malam ada lagi. Iya. Yang genah saya tugasnya jam 3 sampai jam 11. Jam 11. Pagi kosong dong, saya ikut panitia. Panitia Natal, panitia Paskah, panitia pesta. Jadi pagi rapat
sore masuk kerja, pulang jam 12 malam. Saya jadi di hotel 12 jam. 12 jam. Luar biasa itu. Iya, iya. Nah, Oke. aku ikut rapat pesta Iya. panitia, staff party, karena saya yang pakai jas, pakai dasi, semua bilang, Ketua Panitia Pak Tony. Iya, iya. Boleh. Nah, mau 17 Agustus, halal bihalal, Natal, Pasca, saya panitia. Iya. Sering tampil kan, jadi manajemen Betul. lihat. Suatu saat ada pesta keluarga di Dufan, kan kalau Iya. ngundang keluarga, anak istri bisa 5.000 orang ya. Betul. Saya pikir, saya nggak mau jadi ketua, saya nggak mau jadi terima tamu, capek salaman kan. Saya mau jadi bagian kebersihan, Mas Andi. Mas Andi pernah ke Dufan kan? Pernah belum? Iya. Bu Anita udah diajak belum? Sudah. Nah, kami booking jam 8 sampai pagi sampai jam 8 malam. Kan itu banyak ya kotoran bekas KFC, McDonald. Tugas saya nyapu, ngepel, membersihkan supaya jam 8 malam karyawan pulang, tamu luar boleh masuk. Bayangkan saya 12 jam nyapu, ngepel. Tapi saya puas karena itulah dedikasi kami untuk perusahaan. Tuh, luar biasa. Lalu manajemen lihat, itu siapa sih? Ya panitia, MC-nya dia, ketuanya dia, bagian pembersihan dia. Coba panggil. Saya ditawarkan jadi asisten training manager. Waduh, apa itu? Wakil kepala bagian pusdiklat lah istilahnya. Iya, iya. Kenapa? Kan saya tahu food and beverage, saya tahu rooms division, jadi saya kenal hotel ya. Kecuali saya belum pernah duduk di kursi GM ya. Langsung director sekarang, Pak. Saya menjabat asisten training manager. Karyawan Hilton nggak banyak sih, Pak Andi. Iya. 1.500. Waduh, kenapa? Waktu saya gabung di HRD, karyawannya 1.000. Lalu dalam 2 tahun kita bangun Garden Tower, 200 kamar, nambah 200 karyawan. 2 tahun lagi bangun apartemen 2, seperti Pak Andi nih ya. Kita bangun 2 blok, 200 unit, nambah lagi. Jadi terakhir karyawan 1.500. Ya. Target kita apa, Pak Andi? Cuma 2, ramah dan profesional. Maka kita ada lagunya, jingle ramah dan profesional. Sampai sekarang. Waduh. Itu dia. Masih ingat ya lagunya? Iya. Iya. Pertanyaannya, kenapa saya betah 6 tahun di training and department? Iya. Loh, kalau mau naik kan nggak bisa, kecuali atasannya pindah. Nah, atasan nggak pindah-pindah nih. Jadi gimana nih? Oh, saya harus jadi spesialis. Hobi saya apa, Mas Andi? Ikut seminar. Loh, maksudnya hari ini ikut seminar, besok saya harus ngajar. Ya, kalau itu orang Indonesia yang sering hari ini ikut seminar, pengajar dari luar negeri, bahasa Inggris, besok saya harus ngajar. Waduh, maka saran saya, Mas Andi, bagi yang nggak suka seminar, kan orang kita duduknya di belakang, ada pertanyaan, nggak ada, ada saran, nggak ada, mau apa, mau coffee break, ya ampun. Iya, betul. Saran saya 3, dekati instruktur, curi ilmunya, maka saya selalu duduk di depan. Kedua, tanya. Maka di setiap seminar saya tanya, ngerti nggak ngerti, tanya, pokoknya ngomong. Dan ketiga, dekati peserta yang lain. Kita bisa belajar dari semua manajer. Nah, artinya semua karyawan senang karena saya personal approach-nya baik dengan siapapun yang di sekitar saya. Iya, iya, luar biasa. Nah, dan saya harus memberi training 1.500 agar tampil profesional. Itu dulu, Mas Andi. Oke, luar biasa ya melihat perjalanan dari Pak Tony
kemudian ada prinsip-prinsip yang di situ yang yang dihayati sampai akhirnya kalau saya bisa melihat justru ilmu perhotelan itu sungguh semuanya mulai dari bawah sampai ke tingkat atas itu ya bisa dikuasai itu ya oleh Pak Tony, Mas Tony. Mas Tony, saya ingin tanya, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi ketika Mas Tony bekerja di corporate yang membuat kemudian dalam jenjang waktu yang begitu panjang itu lalu artinya tetap bisa bertahan gitu ya. Oke. Mas Andi ini kan zamannya milenial ya. Mas Andi ini kan masih milenial di wajahnya nih. Enggak sih, wajahnya milenial. Tetapi generasinya generasi X. Masih cerah. Ya. Untuk milenial, apa yang saya lakukan nggak berlaku. Target saya bekerja selama mungkin. Milenial kan tiap 2 tahun pindah. Nah, kesalahan yang saya lakukan, saya terlalu lama di satu perusahaan. Waktu itu, ya. Total 10 tahun dan nggak naik-naik. Ya karena atasan nggak pindah. Tapi memang banyak tantangan baru. Ya. Maka supaya saya nggak frustrasi, ilmu yang saya dapat saya praktekkan di luar. Saya belajar manajemen, maka saya membantu Mas Gatot, Mbak Hendriani, teman-teman dengan komunitas karyawan muda Katolik KKMK. Saya bantu romo-romo di komisi kepemudaan. Almarhum Monsinyur Leo Sekoto manggil Tony bantuin di komisi Kerawang. Saya curahkan energi saya ke sosial kemasyarakatan karena karir saya agak stuck, nggak bisa naik. Iya. Tapi itu kan nggak baik dan nggak sehat ya. Maka saya sadar, oke, 10 tahun cukup. Tiba-tiba atasan mengundurkan diri. Wah, ini yang ditunggu. Hore! Manajemen manggil. Ton, kamu acting training manager 3 bulan. Maksudnya apa? Jabatan 2, gaji 1 3 bulan. Buktikan. Siap! 3 bulan saya lakukan peran 2 dengan sepenuh hati. Ikut rapat, ikut memberi training. Setelah 3 bulan saya curahkan energi, saya menghadap GM. Dia bilang, maaf Ton, PSBB diperpanjang. Loh, kok PSBB? Actingnya diperpanjang. Waduh, saya sedih, tapi saya sadar, nggak mungkin saya jadi training manager, karena semua manajer itu guru saya, dosen saya. Secara psikologis, saya nggak mungkin mendidik, melatih orang yang sebenarnya 10 tahun yang lalu mendidik saya. Saya paham, oh berarti saya harus, istilah anak muda apa? Move on. Maka dengan berat hati saya mengajukan permohonan mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada tawaran di Bali. Posisi naik, gaji naik. Hore! Walaupun sedih ya. Iya. Dan itu awal mula akhirnya Mas Tony tinggal di Bali ya. Iya. Tapi itu cerita yang lain. Saya hanya batasi di Hilton ya. Ya, nanti kalau yang untuk di Bali kita event tersendiri, Mas Tony, untuk cerita bagaimana pengalaman ketika Mas Tony tinggal di Bali dengan berbagai macam tantangannya, gitu ya, dan kiprahnya di sana sampai akhirnya juga dari situ saya juga akhirnya bisa mengenal, gitu ya, Mas Tony akhirnya. Oke, Mas Tony, saya ingin bertanya seperti ini. Kan tema kita itu kan seperti yang kita bicarakan bersama-sama sebelumnya, itu survival skill ya, seni bertahan di dalam korporasi, dan itu terbukti. Artinya Mas Tony memiliki dalam arti tertentu ya daya tahan, kemudian kemampuan untuk bisa meniti karir dari bawah sampai ke atas. Nah, ini yang saya ingin menggali dan kiranya bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang ada di sini.
bisa diceritakan, Mas Tony, apa sih yang dimaksudkan dalam arti soal survival skill ini, kemampuan untuk bertahan dan sebagainya, yang kiranya ini bisa digunakan atau sangat bermanfaat di dunia corporate. Iya, Mas Andi, saya itu sedang prihatin karena semua klien, notabene teman juga sedang prihatin. Setiap kali saya telepon, Bapak apa kabar? Ibu Bapak kabar? Sehat-sehat. Terus mereka diem. Waduh, kenapa? Karyawan sudah cuti, unpaid leave, dan sebagainya. Kapan mau buka? Belum tahu. Mungkin Agustus, September, Oktober. Dan Mas Andi, beberapa HRD mengatakan, kalau tidak segera buka dunia usaha, kami harus PHK karyawan. Berapa persen? 30-40%. Aduh, sedih. Siapa yang mau di PHK? Bagaimana hidupnya? Kalaupun hotel perusahaan jalan, apakah mereka masih ada? Kan menjadi kepusingan. Nah, terus terang kami prihatin dengan seluruh industri, terutama hospitality yang menjadi bidang saya. Maka setiap hari saya mendoakan seluruh rekan-rekan HRD, training manager, semua yang di hospitality, badai pasti berlalu, semoga hotel buka, yang penting protokol. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan di PHK, siapa yang tidak di PHK ya ke Mas Andi? Iya, betul. Saran saya 3 survival skill. Pertama, read the landscape. Coba baca situasi, kondisi, perusahaan sedang apa, Anda punya potensi apa, kompetensi apa yang bisa Anda pertahankan. Jadi jangan kaget, Anda harus siap mental, di rumah mengencangkan ikat pinggang, lihat peluang yang lain, jangan mengharapkan sesuatu yang mungkin agak lama. Itu satu, read the landscape. Kedua, usahakan kita bisa naik ya lepas ada pandemi atau apa. Jadi usahakan Anda punya goal, target. Jangan jadi karyawan yang manis, adem ayem seumur hidup. Sampai hotel manajemen bingung, itu siapa kok nggak pernah lihat. Hati-hati, kita harus punya target. Kalaupun kita tidak naik ke atas, Mas Andi, kita bisa ke samping. Maksudnya apa? Multi skill, belajar sesuatu, jangan malu, jangan gengsi, yang penting Anda bisa bekerja. Atau kalau nggak bisa naik, nggak bisa ke samping, bagaimana Mas Andi? Ya, bertahan, tapi harus profesional di bidangnya sampai Anda tidak tergantikan. Artinya SOP, juklak itu harus di dalam ngelotok. Kalau Anda keluar, wah perusahaannya akan sayang, tutup. Anda harus disayang oleh manajemen, oleh karyawan. Harus benar-benar tahu unique selling point. Kalaupun diberitahu Anda harus mengundurkan diri, harus pamit, terimalah, lalu ganti mindset. Tapi bagaimana menjadi entrepreneur itu diskusi selanjutnya ya, Mas Andi ya. Iya. Yang ketiga? Tadi itu ya. Pertama, kita harus membaca landscape. Kedua, kita harus lihat unique selling point, kompetensi. Kalau bisa naik ke atas, ke samping, atau jadi sungguh profesional di bidangnya sehingga nggak tergantikan. Dan ketiga, kalaupun harus keluar, siap-siap dari sekarang. Mungkin istri bisa bikin kue, jualan ya, Mas Andi ya. Tiap pagi nganter kue nggak apa-apa ya. Sore nganter kue nggak apa-apa ya, Mas Andi. Betul. Iya. Kita banting setir gitu dia. Jadi kita harus tetap survive. Ganti topi kita. Betul. Ya, menarik sekali tadi Mas Tony mengatakan ya soal survival skill, di mana kita harus yang pertama tadi read the landscape ya. Artinya
sungguh-sungguh membaca situasi yang ada, bagaimana kemudian itu dilihat dan sebagainya. Kemudian harus ada kemampuan untuk mencapai target, apakah naik ke atas atau ke samping atau justru menjadi profesional, gitu ya. Sungguh-sungguh menguasai. Nah, ini yang seringkali menjadi dalam tanda kutip ya kelemahan di dunia SDM, itu soal menjadi profesional dan sebagainya. Nah, Mas Tony, prinsip-prinsip apa yang kira-kira yang perlu dimiliki dalam arti tertentu untuk bisa memiliki ketiga hal yang tadi disebutkan? Karena seringkali kalau sudah menghadapi situasi yang buntu dan sebagainya, lalu ya tidak ada jalan keluar nih, mau buat apa dan sebagainya. Nah, untuk bisa survive dalam arti tertentu, bisa keluar dari situasi yang seperti ini tuh ada prinsip-prinsip enggak, Mas Tony, yang perlu dimiliki sebagai pribadi? Sebetulnya yang mengalami ini kan tidak hanya Indonesia, semua negara mengalami. Ya. Maka 4 bulan terakhir saya browsing internet, saya lihat, dari Maret, April, Mei berbagai konsultan di luar negeri sudah repositioning, menawarkan online, offline, membuat modul setengah hari, 3 jam, 30 menit, gratis, berbayar. Waduh, maka saya melihat semua konsultan di Indonesia perlu bekerja keras untuk antisipasi, karena semua konsultan di Indonesia akan laris manis. Kenapa? Indonesia kan sekarang sudah masuk middle class. Untuk itu dibutuhkan SDM yang mumpuni. Sayangnya Mas Andi, mayoritas SDM kita kan hanya lulusan SMK atau SMA. Nggak apa-apa, kita terima, tapi perusahaan harus mendidik, melatih, mengembangkan di dalam, termasuk mindset, sehingga kalaupun mereka keluar, mereka sudah terdidik, terlatih, mindsetnya positif, tidak mengeluh, tidak negatif. Nah, itu kan ranahnya Mas Andi ya, positif mindset dan lain-lainnya. Maka saya bersyukur 2 tahun spiritualitas Ignatian, saya belajar ongoing formation. Ternyata profesor setelah S1, S2, S3, doktor masih belajar terus-menerus. Oh, kita orang Indonesia itu tidak boleh malas, rajin baca buku, browsing internet, belajar dari semuanya. Maka saya bersyukur semua training consultant di Indonesia mau berbagi seminar pagi, siang, sore. Walaupun cuma 1 jam teaser, tapi saya banyak belajar dari semua trainer se-Indonesia. Termasuk para menteri, Pak Hermawan Kertajaya, semua tokoh-tokoh turun gunung berbagi. Nah, saya senang sekali melihat Indonesia akan maju setelah pandemi berhasil. Mungkin pelan-pelan perusahaan akan maju, tapi sekali itu kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain yang sudah siap untuk menerkam Indonesia. Sayangnya kita tidak tahu kekuatan kita, tidak tahu potensi, hanya tahu Jakarta, Bali, Medan, Jayapura. Padahal Indonesia itu begitu luas, maka orang Indonesia harus mau berani jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, bayarannya mahal, harus bersaing dengan tenaga asing, belajar bahasa Inggris ya Mas Andi, dan belajar komunikasi dari Mas Frans Budi, belajar NLP dari Mas Istoto, belajar service excellence dari Hengki, belajar. Karena nanti kalau perusahaan buka, yang dicari ialah mereka yang punya sertifikasi. Nah, kita harus menjual diri ya. Sekarang saatnya untuk belajar. Itu dari saya, Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tony. Ada banyak hal yang di-sharingkan dan ini menjadi pengalaman hidup. Sambil menunggu teman-teman yang hadir di live IG ini, kalau ada yang bertanya dan sebagainya,
Silahkan disampaikan saja mumpung ada mbahnya. Saya menyebut Mas Tony itu mbahnya Service Excellent gitu ya, karena tidak hanya sekedar mengajarkan gitu ya, tetapi justru menghidupi dari pekerjaannya itu, dan itu terlihat dari tadi sharing yang diungkapkan bagaimana prinsip-prinsip yang banyak orang mengajarkan, tetapi yang sederhana, prinsip yang kecil dan sebagainya itu justru dilakukan oleh Mas Tony dalam keseharian, dalam perjumpaan dan sebagainya, dan itu sangat luar biasa menginspirasi. Mas Tony, ada ini enggak, artinya mungkin harapan atau sukacita yang ingin dibagikan kepada kita semuanya sehubungan dengan kemampuan kita atau usaha kita untuk bisa survive di era new life lah kalau saya mengatakan saat ini ya. Kita memasuki dunia baru, dunia yang penuh kejutan gitu ya, karena selalu ada hal-hal yang bikin terkejut gitu ya kalau melihat situasi saat ini, dan itu menjadi sebuah harapan ketika kita melihat banyak hal yang di sini. Nah, ini Mas Tony, sebelum nanti memberikan sebuah catatan terakhir ini dari Pak Ngurah, sepertinya tadi mengatakan sangat mengidolakan juga figur Mas Tony. Mas Tony kok nggak milih berkarir di operations? Apa yang memikat untuk berkarya di bidang L&D and HR? Boleh dijawab pertanyaan ini, Mas Tony? Boleh. Pak Ngurah, terima kasih. Sebenarnya saya orang operation. Kan 2 tahun di Rooms Division, 2 tahun di Food and Beverage. Tapi saya senang di Learning and Development dan HR karena jiwa saya selain melayani tamu, saya ingin melayani karyawan agar karyawan bisa naik karirnya. Dan saya senang begitu banyak teman jadi GM, konsultan, manajer di berbagai perusahaan. Maka saya ingin dari belakang mendorong industri, tidak hanya satu hotel, tapi semua hotel di Indonesia saya ingin maju. Itu dari saya, Mas Andi. Oke, baik. Malah justru ketika menjadi trainer, artinya pengajar di situ, trainer, malah banyak yang diciptakan ya Pak ya, tentang hal-hal yang malah banyak mengajar dan banyak mencetak untuk orang-orang untuk menjadi pemimpin, menjadi manajer dan sebagainya, dan itu sangat luar biasa. Oke, baik. Saya boleh jawab pertanyaan Mas Andi yang terakhir? Silakan. Saya belum jawab. Oke. Ya, silakan Mas. Bagi teman-teman praktisi, konsultan, and so on, kita kan memasuki era new normal, new challenge, tapi juga new opportunity. Artinya, jangan melihat, waduh, berat, takut, mencekam. Badai pasti berlalu, kata konsultan yang lain. Nah, siapkan diri Anda seandainya hari ini badai sudah berlalu, apa perubahan pembaharuan yang mau kita lakukan dalam diri kita, keluarga kita, perusahaan kita, dan tim. Semangatnya harus baru. Jangan hotel buka, ya karyawannya manyun, manajernya lemas, semua seperti biasa. Tidak, semua harus luar biasa. Maka lihat kiri, lihat kanan. Semua international chain sudah tersertifikasi aman. Oke, tapi apalagi selain aman? Apakah hanya sekedar cuci tangan, pakai mask? Tentu lebih. Kalau nyapu ngepel harus benar-benar, jangan, nggak ada bos, nggak perlu. Tanpa bos kita harus ngepel, nyapu, masak 100%. Safe, jangan sampai satu tamu sakit, satu karyawan sakit, bisa tutup hotel kita. Maka setiap karyawan harus accountable, akuntabilitas, kerja tanpa pengawasan, tapi dari hati. Nah, ini Mas Andi. Setiap SDM di Indonesia dituntut untuk kerja sepenuh hati. Oke, baik. Oke, Mas Tony, terima kasih banyak atas inspirasi malam hari ini yang pasti sangat bermanfaat
bagi rekan-rekan yang saat ini bergabung, dan juga bagi rekan-rekan yang lain saat nanti melihat tampilan kita ini di dalam YouTube yang akan saya tampilkan. Dan teman-teman, kita mendapat banyak inspirasi malam hari ini bagaimana perjuangan, ya kalau saya boleh katakan, dari Mas Tony bisa menjadi seperti ini. Pertama diawali dari keluarga, justru karakter itu tumbuh dari sebuah lingkungan yang akhirnya membuat kemudian memiliki sebuah semangat yang tinggi, terutama kedisiplinan tadi diungkapkan, dari harus berpindah dari negara, dari India, kemudian kuliah di Inggris dan sebagainya. Itu telah membentuk Mas Tony menjadi figur yang sangat kokoh lah, kuat dan sebagainya, yang berintegritas kalau saya boleh katakan. Dan kemudian ketika bekerja di Jakarta Hilton, bagaimana Mas Tony juga memiliki satu sikap yang melihat bahwa semuanya itu adalah teman belajar dari Mas Tony. Maka Mas Tony belajar dari siapapun, menggali dari siapapun, dan itu yang membuat kemudian segala ilmu apapun, segala aktivitas apapun lalu kemudian bisa dikuasai. Dan luar biasanya, ternyata pimpinan itu melirik kita tadi ada dua hal ya Mas Tony ya, yang berprestasi atau yang terburuk dan sebagainya. Dan ternyata aktivitas yang dilakukan oleh Mas Tony di luar pekerjaan rutin, gitu ya, ternyata itu juga mendapatkan apresiasi. Jadi seperti mungkin orang mengatakan, kok di sini ada Tony, di sini ada Tony, di sini ada Tony. Siapa sih Tony itu? Dan artinya itu menjadi sebuah bagian dari promosi. Ya, walaupun mungkin tidak direncanakan, tetapi itu menjadi sebuah bagian dari promosi yang membuat lalu dikenal dan sebagainya. Dan tadi Mas Tony sangat luar biasa mengungkapkan bagaimana kita memiliki survive yang sungguh-sungguh kuat. Ya, kita harus read the landscape, kemudian berusaha untuk mencapai target, kemudian ya menjadi orang yang profesional dan juga punya kesiapan. Ketika semuanya itu tidak terjadi, ya lalu harus siap mental. Dan terakhir, tadi teman-teman ada sebuah nasihat yang diungkapkan oleh Mas Tony, bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh-penuhnya, menjadi pekerja yang sungguh-sungguh melayani, dari diri, dari hidup, tentu segala sesuatunya menjadi indah ketika kita bisa memberikan itu semuanya. Ini yang bisa saya ambil inspirasi dari Mas Tony. Terima kasih Mas Tony untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sampai detik ini Anda tetap setia bersama saya dengan Mas Tony untuk berbincang inspirasi, dan kita akan bertemu lagi nanti Mas Tony di event-event berikutnya. Selamat malam. Satu lagi Mas Andi, satu lagi. Ya, mari kita saling mendoakan. Mari saling mendoakan. Salam Rahayu. Salam Rahayu untuk semuanya. Sampai